Lalu kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada kami. Kita kemana, Rik? Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. Ke kawah. Ngapain ke sana? Aku berhenti melangkah. Kita harus cari Mira. Tadi gua lihat Aldi terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Begini, Ri. Di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku terdiam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya, kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam ini. Ricky, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Dari balik semak-semak, ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada, karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku, semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rick, pelan-pelan jalannya, kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah, tapi tetap tidak ada. Ricky. Aku panik. Keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkuran babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah, itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah. Tenggorokanku kering. Persediaan air sudah habis. Ku lepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak. Lalu aku berbaring di atas rerumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semua akan baik-baik saja. Ori, seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir, kusorotkan cahaya senter ke segala arah. Ori, sini. Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenalinya. Jam tangan itu milik Mira. Mira? Pelan-pelan ku dekati lengan itu. Sini, Ri. Lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu. Tiba-tiba bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Dan ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran. Kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir?
Kampung itu sangatlah ramai. Terlihat orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu, dan ada janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan, lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gua mau nikah, Ri. Hah? Nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gua kenalin lo sama calon suami gua. Dia ganteng banget. Mira menarik lenganku. Enggak, Mir, kita harus pulang. Sadar, Mir, ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk memasak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu kenting yang menjadi penerangan. Kenalin, itu calon suami gua. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar yang sedang duduk memandangi lampu centing. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang dan juga bertaring. Ku tarik paksa lengan Mira. Itu jelas gendruwo. Mira mau menikah dengan gendruwo. Apa-apaan nih? Sekuat tenaga ku tarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun kami tidak semudah itu keluar dari kampung tersebut. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 laki-laki berbadan besar menatapku dengan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tolong biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira mengimbaskan lengannya dari genggamanku. Pergi. Rumah gua sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar, Mira, sadar. Ia malah tertawa lalu menepuk pundakku. Gua bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, silahkan aja. 5 laki-laki berbadan besar itu mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk. Dan dari belakangku terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya seorang pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik, tapi kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok gendruwo mengerikan. Ia dikiringi 5 orang laki-laki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan gendruwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Ku ikuti rombongan itu dari belakang. Mira masih bergandengan dengan gendruwo itu. Ia terlihat sangatlah bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan gendruwo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangatlah menjijikan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian, rombongan itu berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk bersila, kecuali Mira dan gendruwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka.
Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu, Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri, kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkah, sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin yang berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan nafas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja sih lo? Ninggalin gua sendirian. Ri, gua cari-cari lo dari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat Rick, si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah ketawa. Ada-ada aja sih lo, masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampaknya sedang rusak. Serius Rick, gua lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan buru-buru Rick, nanti kita terpisah lagi, kataku. Kali ini aku yang jalan di depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah, lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang ku kenal. Ricky, lu jalan di depan ya, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya untuk jalan di depanku, agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oh, siap Ri, katanya sambil tertawa. Dari belakang ku perhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. Rick, lu kenapa sih? Hah? Gua baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayainya bahwa itu adalah Ricky. Namun, aku tetap waspada. Sialnya, 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa makin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis. Wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun dari Ricky. Ia terlihat tenang, seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulosari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, namun sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang ku kenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi ada bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky, itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulosari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak Aldi sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh dengan darah. Ia melambaikan tangan kepadaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. Aldi? Aku menyipitkan mata. Rick, itu si Aldi.
Kutepuk pundak Ricky. Ia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjukkan. Mana? Gak ada kok, timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari dahan pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke arah LD yang berlari, namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah dulu di sini. Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu sangatlah ramai. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan sepertinya bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky, bukan. Dia bukan lagi Ricky. Lihat saja tatapan matanya kosong dan ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusuri jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang lagi batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek-nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku, lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Ia menyeringai, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Charles, Katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut aku. Itu ada Ocos. Ia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit, melihat bola api yang terus mengikutiku. Kita mau kemana, Nek? Sana, ke sana, ke rumah. Katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu, mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin, karena tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula, kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek-nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari yang lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu genting terlihat dari jendela itu.
Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar derit langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. Siapa ini? Tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. Oh, orang nyasar. Kata si nenek. Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapina? Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos. Ada ocos. Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. Ayo cepat masuk. Pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar digeletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat. Tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau kering di kamarnya. Ada lampu genting yang digantungkan di dinding bilik. Namaku Abasarta dan ini istriku, Sapina. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos? Namaku Ori, Bah. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan satu persatu temanku menghilang. Mereka semua digondol jin. Abasarta menggelengkan kepala. Apa kesalahan kalian? Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya, kataku. Abasarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka. Abasarta marah. Urat lehernya sampai menonjol. Apa yang harus aku lakukan, Bah? Sulit, ini sulit. Ia menoleh pada nenek. Antar aku pulang aja, Bah. Tolong aku. Kamu tidak bisa pulang. Katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah? Karena kamu sudah menjadi milik mereka. Mereka? Aku mengerutkan dahi. Iya, para jin penghuni gunung ini. Perkataan Abasarta membuatku sangat terkejut. Tapi, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya. Tambahnya. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa ku sadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan di luar, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan menangis. Abasarta menopuk pundakku. Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon. Dari jendela kamar, sebuah bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abasarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kau harus pergi dari sini sekarang.
Abah Sarta mengusirku. Jangan. Si nenek memegang pundakku. Ia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini. Di sini nginep dulu. Dia mengelus rambutku. Bahaya Sabina, kita bisa mati dibunuh Ocos. Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku nginap dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan, memohon kepadanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia mengembuskan nafas berat. 1 malam aja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya. Dia menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar, juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Ku lepas tas ranselku, lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu kenting temaram menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Di luar, bola api itu masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku tetap hidup atau mati seperti Eldi, atau dibawa jin seperti Mira, ataupun malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin larut. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikonde, banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sumuhun Nyai. Abah Sarta mengangguk-ngangguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Entong ngangguan cocoan kula, kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya. Jangan mengganggu mainan saya. Sumuhun Nyai, ampura kula. Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar seperti putih lilin. Aku menjauh dari dinding bilik, lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar itu terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu. Ternyata mempunyai 2 mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu kepadaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia seperti ingin membunuhku? Pergi dari sini.